Hai, di Horror Story episode 1 ini gue mau ngasih kalian cerita horor yang gue yakin bakal bikin kalian gak pengen lihat kaca spion pas pulang kerja malam-malam. Dan yes, pasang headset kalian, pastikan kalian punya nyali yang cukup. Gue Gilang Yaditya, enjoy. Malam itu, sekitar jam 11 malam, aku telah selesai lembur di kantorku. Perusahaan outsourcing jasa pengamanan yang akan mengerjakan tender proyek besar yang tentunya akan sangat menguras tenagaku sebagai manajer operasional untuk mempersiapkan bahan tender tersebut. Mata yang lelah karena seharian menatap layar laptop, otak yang tak karuan karena ingin cepat pulang bertemu anak dan istri. Oh ya, aku baru saja mempunyai anak pertama. Jadi wajarlah kalau bawaannya pengen cepat pulang dan main bersama anakku. Tapi karena rumahku dan tempat kerjaku lumayan mempunyai jarak yang cukup jauh, aku membuat kopi dahulu dan sejenak santai sambil menghisap rokok di sofa yang ada di ruang depan kantorku, agar lebih segar dan bisa sedikit fokus saat mengendarai motor menuju pulang. Suasana hening pada malam itu membuat telingaku seolah tuli. Hanya bisa mendengar suara tembakau terbakar dari sela-sela jariku. Oh ya, kantorku berada di komplek perumahan, selayaknya rumah singgah yang dijadikan kantor. Jadi antara rumah dan rumah saling berhimpitan. Saat ku meminum kopi, baru saja cangkir itu menempel di bibirku. Yang tadinya telingaku terasa tuli, seketika telingaku mendengar suara tangisan wanita dari rumah tetangga. Dalam hatiku, mungkin itu suara tangisan seseorang yang sedang ada dalam masalah rumah tangga. Dan aku pun tak mau mencari tahu lebih tentang tangisan itu. Lalu kulanjutkan menikmati hisapan rokokku. Tak lama berselang, tangisan itu berhenti dan kantorku dihampiri satpam komplek yang sedang berkeliling di malam hari. Pak Satpam pun menghampiri kantorku untuk sekedar menyapa. Wah, yang baru punya anak, semangat sekali kerjanya sampai lembur selarut ini, Pak. Ada bapak. Kebetulan aja pak, lagi ada kerjaan, mau tender nih. Jadi harus sampai ngelembur aku. Iyo, semangat, Pak. Ora terlalu larut pulang nih, kan jauh juga toh rumahnya. Nanti di jalannya takut ada yang ngikut. Is, kalau ada yang ngikut malah seneng dong pak. Biar di jalan ada temen. Pak, itu tetangga lagi ada masalah apa ya? Tadi saya dengar si tetehnya nangis-nangis loh pak. Saya lanjut ke link komplek dulu ya, Pak. Monggo. Ya monggo pak. Si bapak, aku tanya malah nggak jawab. Aku pun langsung bersiap-siap untuk pulang. Tak lupa memakai sarung tangan, helm, dan headset agar aku bisa mendengarkan musik agar di jalan tidak sepi. Di perjalanan pulang, malam yang benar-benar gelap dan sunyi, aku hanya ditemani oleh bulan yang sangat terang dan satu album Radiohead dari Spotify-ku. Malam itu angin berhembus sangat kencang. Aku pun tak berani berkendara terlalu kencang. Di tengah-tengah perjalanan, saat itu sudah memasuki daerah perkampungan yang mana masih lumayan agak jauh untuk sampai ke rumahku. Daerah perkampungan yang dikelilingi oleh pohon bambu yang membuat malam itu semakin gelap. Saat aku sedang bernyanyi-nyanyi sendiri, mengikuti lagu dari headsetku, seketika nyanyianku pun terhenti saat lagunya tergantikan oleh suara isak tangis yang keluar dari headsetku. Aku pun langsung menghentikan motorku, lalu melihat handphoneku. Mungkin di playlist Spotify-ku
tak sengaja berpindah ke lagu lain yang memang ada suara isak tangis wanitanya. Tapi ada yang janggal. Pada saat itu, aku melihat handphoneku, ternyata Spotify-ku masih memutarkan lagu yang tadi ku nyanyikan. Namun suaranya masih isak tangis wanita. Dan seketika, aku pun tercengang karena teringat bahwa suara isak tangis ini sama dengan suara tangisan wanita yang kudengar di kantorku tadi. Tak pikir panjang, aku langsung mencabut headset dari telingaku dan langsung tancap gas. Mengendarai motor dengan kecepatan penuh di antara pohon-pohon bambu yang saling bergesekan karena hembusan angin. Di antara pikiran yang tak karuan dan hati yang diselimuti rasa takut, kupastikan untuk tidak menoleh ke belakang karena takut ada sesuatu yang mengikuti. Tapi tak sengaja mataku melihat ke kaca spion sebelah kiri, dan aku melihat wajah wanita pucat yang menyenderkan dagunya di bahuku. Dengan hidung dan mata yang tertutup oleh rambut, sungguh membuat seluruh badanku kaku. Aku tak bisa berkedip, bernafas, apalagi untuk mengendalikan laju motorku. Seketika, semuanya pun menjadi gelap. Aku pun tak sadarkan diri. Saat aku sadar, sekitar jam 1 siang, aku sudah berada di kamarku dengan ditemani oleh anak istriku dan Pak Ustadz dari desaku. Yang ternyata Pak Ustadz lah yang menemukanku terjatuh di kebun bambu pada saat subuh saat dia akan pergi ke pasar. Aku langsung menceritakan semuanya ke istri dan Pak Ustadz tentang apa yang kualami semalam. Dan mereka pun seolah langsung memahami. Karena saat pagi hari, istriku menelepon kantorku untuk meminta izin tidak masuk kantor karena kondisiku yang baru jatuh dari motor dan masih belum sadarkan diri. Dan orang kantor pun menyampaikan pesan dari Pak Satpam. Katanya, tangisan yang kudengar semalam itu bukanlah dari suara tetangga. Karena memang rumah yang di sebelah kantorku adalah rumah kosong yang dulunya dihuni oleh sepasang suami istri yang dimana istrinya meninggal karena kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya. Mungkin suara tangisan ini adalah suara tangisan dari almarhumah wanita yang meninggal tersebut.